Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara di mana saja berada. Jumpa kembali dalam lentera kehidupan Jemaat Moria Samarinda Seberang. Firman Tuhan akan kita dengar dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur atas kasih-Mu. Karena itu kami siap membaca firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudaraku, saat kita menunggu, yang terjadi biasanya adalah rasa bosan. Kisah Abraham menceritakan tentang janji Allah akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Dalam masa itu tentu ia harus menanti sampai janji itu digenapi. Tapi dalam bacaan kita lihat Abraham sedikit ragu, lalu berkata kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi sekalipun demikian, Abraham tidak kehilangan kepercayaan. Dia tetap menjadi seorang yang percaya terhadap janji Allah. Karena itu dalam bacaan kita ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam menanti tentu perlu kesabaran yang disertai dengan giat melakukan sesuatu. Berdoa, berusaha, bukan hanya menanti lalu bersikap pasif. Tidak melakukan apa-apa. Karena di dalam semua usaha yang kita lakukan, Allah turut bekerja. Dan memang untuk sesuatu yang kita harapkan, kita harus melalui sebuah proses. Tidak saat ini kita berharap lalu kemudian saat
seketika itu juga terjadi. Abraham yang dimana menerima janji Allah, janji yang sepertinya tidak masuk akal, tetapi tetap percaya, tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena dia tahu janji Tuhan digenapi pada waktunya dengan caranya, cara yang Tuhan kehendaki sendiri. Dan Allah Abraham adalah Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ia penuh kesetiaan. Ia tidak pernah ingkar. Janjinya selalu ditepati. Karena itu kita jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari saudara, kita percaya pada Yesus yang Maha Kasih, karena ialah yang akan bekerja. Seperti Abraham percaya, mari kita tetap bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Kembali kita berdoa. Dalam keteduhan hati dan kerendahan diri kami datang kepadamu Tuhan. Berterima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami bersuka cita. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup. Kami berdoa untuk hidup kami sehari-hari. Tuhan tetap jadi sumber penopang hidup kami. Dalam kami bekerja, dalam kami berusaha, bahkan dalam seluruh karya hidup kami. Bahkan kehidupan pribadi, rumah tangga, dan keluarga yang kami jalani, kiranya Tuhan selalu hadir memberkati. Kami ada banyak menikmati sukacita, ajar kami untuk bersyukur. Tapi kami juga berdoa Tuhan untuk semua masalah yang kami alami. Baik kami yang mengalami masalah ekonomi, hubungan dan relasi yang kurang harmonis, sakit penyakit, Tuhan datang menolong sehingga semua dipulihkan karena campur tangan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk bangsa kami, dunia ini. Biarlah tetap menikmati damai sejahtera-Mu. Dan gereja Tuhan pakai untuk menyatakan damai sejahtera itu. Terima kasih atas kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu Tuhan. Sambut kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus.